Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang muda, pahlawan ekonomi, berjumpa kembali dengan saya pada siang hari ini. Saya akan membawakan materi mengenai keracunan makanan. Ya, kenapa kok saya harus membawakan keracunan makanan? Karena di saat-saat kondisi seperti ini kita harus waspada sekali dengan yang kita makan. Ya, cuaca yang tidak menentu itu juga akan berpengaruh sekali dengan akibat keracunan makanan. Ya, sudah banyak kita dengar keracunan makanan itu sangat meluas. Ya, kalau kita istilah keracunan itu bukan berarti tidak hanya pada makanan, tapi dari bahan makanan itu sendiri. Dengan kok bisa dari bahan makanan dengan teknik bagaimana kok sampai ke keracunan. Nah, itulah ini ada keterkaitan pada sesi sebelumnya, yaitu sanitasi hygiene. Jadi ada kelanjutannya, yaitu keracunan makanan. Nah, keracunan makanan itu disebabkan oleh apa? Ada beberapa penyebabnya, ya. Penyebabnya oleh bakteri juga bisa, kemudian bakteri atau jamur, kemudian oleh racun itu sendiri yang dari bahan makanan, ya. Kemudian terkontaminasi silang dengan bahan yang lain. Jadi suatu penyakit yang disebabkan makanan terkontaminasi oleh bakteri menghasilkan racun atau ada tambahan makanan yang bersifat racun. Ya, itulah yang disebabkan suatu keracunan makanan. Selain itu ada bahan makanan yang sudah mengandung racun. Contohnya bahan makanan yang mengandung racun itu yang ada pada umbi, ya, pada umbi-umbian. Jadi tidak semuanya umbi memang, tapi kebanyakan dari umbi itu mengandung racun. Ya. Contohnya umbi gadung. Ya, itu juga mengandung racun. Makanya pada proses pembuatannya gadung itu harus direndam dulu sekian lama, ya. Untuk apa? Melarutkan racun pada umbi gadung itu. Kemudian ada juga pada singkong. Singkong itu racunnya namanya asam sianida, ya. Jadi asam sianida itu asam yang terdapat pada singkong. Sehingga pada prosesnya nanti harus kita tahu bagaimana yang mengolahnya yang tepat itu. Kentang pun juga ada racunnya yang bersifat dari umbi-umbian itu. Ya. Nah, oleh sebab itu teknik bagaimana yang benar untuk menghilangkan racun-racun itu, jadi harus direndam dalam air yang mengalir. Ya, seperti gadung, umbi uwi, kemudian tales, singkong, kentang. Makanya karena proses pembuatan keripik kentang, keripik singkong itu harus direndam terlebih dahulu supaya racunnya hilang atau larut. Selain itu ada makanan dalam kaleng. Makanan dalam kaleng itu kenapa kok bisa ada keracunan? Karena di dalam makanan berkaleng itu juga ada bahan pengawetnya. Ya, bahan pengawet yang dimasukkan ke dalam makanan kaleng itu. Selain itu di dalam makanan kaleng itu ada pengawetnya, kemudian pada saat ada benturan dengan fisik dengan kaleng dan kaleng itu kan terjadinya istilahnya itu lapisan pada kaleng itu larut pada cairan, ya, sehingga mengakibatkan terkontaminasi pada bahan yang ada pada kaleng itu, ya. Selain itu kalau nanti pada saat setelah bahan makanan dalam kaleng itu dibuka sebaiknya dipindahkan pada tempat yang lain, jangan disimpan dalam kemasan atau dalam kaleng atau wadahnya itu, ya, karena mudah sekali jamur, mudah sekali terkontaminasi karena kalengnya itu sudah terbuka, kemudian kena asam terkontaminasi dengan kaleng, kalengnya berkarat, karatnya itu akan larut di dalam air dan air itu adalah tercemar pada bahan makanan itu ikan dalam kaleng yang dikalengkan, ya ikan, sayuran dan sebagainya. Kemudian ikan asap yang kurang baik pengolahannya, ikan asap, kita hati-hati di dalam makan ikan, apalagi pada bulan-bulan seperti ini. Jadi ikan yang banyak mengandung racun itu pada bulan November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan ini. Kenapa kok di dalam 4 bulan ini? Karena cuaca terjadinya curah hujan, kemudian banjir mengalir ke laut, dan di dalam laut itulah banyak racun-racun. Sehingga ikan itu makan, ya, mengandung racun, kemudian kita olah juga mengandung racun. Nah, untuk mengantisipasinya supaya tidak keracunan pada ikan, pada saat pengolahan itu ditambahkan arang, ya,
arang, apapun arang yang dipakai, boleh arang yang dari kayu atau arang yang dari batok kelapa, atau kalau bagus kita pakai norit yang kita beli di apotek, kita masukkan. Itu tidak akan berpengaruh pada rasa. Fungsinya hanya menyerap racun yang ada pada ikan itu. Itu boleh dimasukkan pada proses perebusan atau penggorengan. Ya. Pada saat digoreng itu dimasukkan arang atau norit. Pada saat kita membuat kotokan istilahnya atau sayur ikan, kita juga masukkan ke dalam masakan itu supaya racun itu terserap oleh arang, ya. Itu pada ikan. Nah, ikan asap kenapa kok bisa terjadi keracunan? Karena proses pengolahannya kurang tepat. Ya. Pada proses pengasapan itulah yang mereka tidak tahu bahwa masih ada bakteri yang menempel yang tidak bisa mati pada suhu pengasapan. Nah, berbeda dengan ikan asap yang diasapkan dengan menggunakan suhu ruangan, yang menggunakan ruangan tertentu khusus untuk pengasapan. Itu memang benar-benar matang, ya. Benar-benar bakteri tidak bisa masuk ke dalam situ. Tetapi kalau kita mau mengasapnya seperti tradisional, seperti yang ada di kenjeran, ada di itu, tidak bisa dijamin 100% bahwa itu sudah bebas dari bakteri atau racun, ya. Belum bisa, karena pagi kita membeli, siang sedikit sudah basi. Berarti mereka belum matang, karena hanya bagian permukaannya saja yang diasapkan, tidak masuk ke dalam dagingnya, tidak sampai matang. Ya. Berbeda kalau kita pengasapan seperti bandeng asap yang memulai proses sudah ditentukan oleh dinas kesehatan, itu memang benar-benar matang. Ya. Kemudian makanan yang kaya protein yang pemasakannya kurang baik, nih ya, juga akan terjadinya keracunan. Yang kadar protein tinggi itu seperti daging, telur, ya. Terutama apa yang paling mudah sekali keracunan itu pada protein tinggi, yaitu pada daging ayam. Ya. Jadi daging ayam itu mudah sekali rusak. Ya, mudah sekali rusak, sehingga kalau proses pemasakannya kurang bagus, dia mudah sekali busuk, terjadi pembusukan. Ya. Dan itu kalau kita sudah kurang matang di dalam proses pemasakan pada ayam itu, tidak diperkenankan memasak, ya, tidak diperkenankan untuk makan. Ya, tidak boleh dimakan karena mengandung yang bakteri yang tinggi. Tetapi berbeda dengan daging. Ya. Kalau daging itu tidak akan masalah, memang tingkat kematangan sudah ada. Kemudian daging saus yang tercemar atau didiamkan terlalu lama, lebih kurang dari 4 jam. Maksudnya bagaimana yang daging saus itu? Daging yang sudah dicampur dengan saus, ya. Kemudian didiamkan, apalagi cara pendiamannya yang kurang tepat. Ya, kurang tepat itu dalam arti tempatnya. Ya, tempat untuk mendiamkan itu menggunakan wadah yang apa? Kalau wadahnya stainless itu masih bisa terjamin, plastik itu masih bisa. Tapi kalau sudah berbahan kadar besi, kemudian aluminium, itu 4 jam itu sudah terjadinya penyebab keracunan. Kenapa? Asam kena besi, besinya berkarat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Larut di dalam saus. Sausnya asam, misalkan saus asam manis dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga tidak diperkenankan di dalam mengolah yang seperti sayur asam itu pada alat yang menggunakan aluminium. Ya. Apa yang akan terjadi? Cairan berubah menjadi hitam. Karena aluminium itu larut dengan asam. Itu tidak boleh. Jadi ibu-ibu di rumah itu kadang-kadang tidak memperhatikan, ya. Tidak memperhatikan bahwa masak sayur asam dengan panci aluminium, ya, tidak diperhatikan. Karena disitulah timbulnya bibit penyakit, timbullah keracunan makanan tanpa kita sadari. Itu. Kemudian tanda-tanda keracunan bagaimana? Ya. Keracunan makanannya itu tandanya sakit perut, muntah, diare, ya, terjadinya kematian. Ya,
terjadinya kematian. Itulah penyebab keracunannya. Ya, muntah. Kalau bisa muntah itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa muntah itu yang berbahaya. Nah, jenis-jenis keracunannya apa saja? Keracunan makan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu bakteri. Ya. Bakteri yang ditimbulkan dari bahan makanan itu sendiri, yang busuk tadi. Ya. Bakteri, ada jamur, ada ragi. Ragi bukan berarti yang dipakai untuk mengembangkan roti ya. Ragi di sini ya. Bakteri ini yang sangat berbahaya sekali karena ada salmonella. Bakteri ini hidup terdapat pada usus manusia dan binatang. Ya. Nah, salmonella itu lebih suka lagi dengan telur, daging, dan unggas. Ya. Di unggas ini terutama. Kemudian Streptococcus, bakteri dapat mengeluarkan racun pada makanan. Ya. Ini berada pada tangan dan jari, hidung, kerongkongan, saluran pernapasan, dan luka pada kulit. Ya. Ini bakteri yang akan mengakibatkan kita juga keracunan makanan. Kemudian Clostridium falciparum. Ya. Spora dapat hidup tanpa oksigen. Bakteri ini terdapat pada usus binatang, usus manusia, kotoran binatang, sampah, debu, dan lalat. Ya, terutama yang lalat ini. Jadi lalat itu sangat berbahaya, membawa Clostridium falciparum ini. Dia hinggap di bahan makanan itu, sambil dia gosok-gosok tangannya itu ternyata dia bertelur. Ya. Dia bertelur. Saya melihat sendiri bagaimana sih lalat itu bertelur. Ternyata dia yang bagian kaki atas itu dia makan, ya, yang bagian belakang itu digosok-gosokkan, ternyata dia mengeluarkan telur-telurnya. Sekali telur itu ribuan, ya, sampai menggunung. Dan telur itu tidak bisa pecah, walaupun ditekan, sangat liat sekali. Nah, dari telur itulah terjadinya nanti menetas, ya, menetas, akhirnya jadi belatung. Nah, belatung kalau sudah terjadi belatung itu berkembang biaknya malah cepat. Ya, belatung-belatung itu sangat cepat sekali berkembang biak, apalagi ada media yang kadar protein tinggi tadi. Ya. Pada sampah tadi. Kemudian jamur, ya. Jamur makanan mengandung asam seperti jeruk nipis, selai, agar-agar, ya. Kemudian roti dan daging. Ya. Jamur inilah daya simpan yang cepat sekali. Misalkan roti itu makanya kok ada expired ya, 4 hari sudah tidak bisa dimakan karena apa? Di situ sudah timbulnya daun jamur, sporanya, ya. Jamur yang berwarna keunguan itulah yang mengakibatkan keracunan. Ya, kadang-kadang belum ada jamurnya enggak apa-apa, ya, tapi itu sudah ada timbul jamur-jamur itu sudah ada. Ya. Ya, disitulah penyebab dari keracunan. Ya. Keracunan. Kemudian dari ragi berbentuk bola atau lonjong tajam dan berubah menjadi satu sel. Nah, ragi ini dapat dihancurkan melalui direbus dengan suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi kalau timbulnya kapang, ragi itu ada kapang ya. Tapi bukan kapangnya untuk tempe, kapang untuk roti dan sebagainya. Kapang tersendiri dari ragi ini ragi yang mengakibatkan keracunan. Ya, keracunan pada tempe bongkrek. Ya, tempe bongkrek itu juga ada raginya sehingga kapangnya itu bukan terbentuk kapang yang sempurna, akhirnya terjadilah keracunan. Ya, keracunan tempe bongkrek. Ya, itu sangat berbahaya sekali karena dengan keracunan tempe bongkrek itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, karena imun atau tubuh kita tidak bisa menerima dan itu sangat cepat sekali, ya. Sangat cepat sekali cara penyebarannya pada tubuh, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti? Ya, cara pengatasinya supaya tidak terjadinya keracunan itu ya memang harus kita tahu nantinya, yaitu. Ya. Nanti untuk cara pencegahannya kita kembali lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Kita kembali.
ke materi berikutnya, yaitu keracunan makanan akibat non mikroorganisme. Berarti ini bukan diakibatkan oleh bakteri, ragi, kapang dan sebagainya ya. Disebabkan oleh apa? Keracunan alami. Alami itu yang dibawa oleh bahan itu sendiri. Ya seperti gadung, itu kan membawa racun. Itu alami. Ya singkong, ya kentang, itu sulanin ya, jengkol, asam jengkol, tembakau, kemudian jamur dan kopi. Tapi kopi jarang kalau untuk yang terjadinya keracunan pada kopi, ya hanya pada artis kapan hari itu yang dikasih dengan asam sianida itu ya. Berarti kopi dicampur dengan singkong itu sudah racun. Ya, tuh. Jadi keracunan yang diakibatkan dari bahan itu sendiri ya. Dari bahan-bahan alami. Alami itu yang disebabkan oleh dari bahan yang dibawa dari alam. Nah, untuk menghilangkan bagaimana ya? Kita harus tahu bagaimana caranya. Singkong direndam. Jengkol juga direndam. Kenapa jengkol itu kok direndam lama? Karena racun pada jengkol ini sangat tajam. Ya, sangat berbahaya, benar-benar bahaya racun pada jengkol ini. Walaupun orang mengatakan jengkol itu enak, pete itu enak, ya enak. Tapi dia juga mengandung racun. Kentang juga begitu. Umbi gadung juga begitu. Jadi kalau di desa itu umbi gadung itu direndam itu sampai 1 minggu. Dengan air yang mengalir. Supaya apa? Tidak racunnya tidak menempel pada gadung. Kadang-kadang pun sudah direndam orang masih pusing. Nah, itu wajar ya, memang pusing itu kadang-kadang masih ada racun sedikit pada kentang. Kemudian ya pada jengkol juga begitu. Kalau tidak kuat, memang gejala awalnya itu mual. Ya, gejala awalnya mual, kembung dan sebagainya. Akhirnya terjadilah muntah. Nah, jadi muntah, akhirnya muntaber. Ya. Nah, kalau sudah terjadinya muntaber, bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu harus kita atasi. Kemudian keracunan kimia. Nah, ini keracunan kimia akibat bahan kimia yang tidak boleh dimakan pada makanan. Ada timah, pestisida, dan racun serangga. Ya, tuh, jadi kimia, bahan-bahan kimia yang tidak diperbolehkan. Contohnya ada formalin, metanil yellow, pewarna kuning ya. Metanil itu pewarna kuning yang dipakai untuk tahu, untuk mie. Kemudian formalin itu dipakai untuk bakso, pengenyal, ikan asin dan sebagainya. Ikan asin sekarang tidak seperti ikan asin dulu. Ya, sebetulnya kalau ikan asin itu pengawetannya itu hanya dengan garam. Ditaburi garam, fungsi garam itu menarik cairan pada ikan. Sehingga ikan itu mudah sekali kering. Tapi memang keadaan ikannya itu tidak kering banget. Agak basah. Ya, jadi kalau beli ikan asin itu jangan yang kering, yang basah itu karena dia sistem pengeringannya dengan menggunakan garam, bukan menggunakan formalin. Kalau formalin kenyal, kering, lama-lama semakin kering. Kemudian ada tembaga, ada besi, ada kadmium, ya kadmium. Ya ini bahan-bahan kimia semua ya. Tembaga itu pada alat-alat yang mengandung tembaga. Jadi kalau pengolahan makanan di rumah, ya pejuang muda dan pahlawan ekonomi, tolong diperhatikan dalam proses pengolahan menggunakan alat, ya besi terutama yang mudah berkarat, ya. Tapi kalau seperti wajan yang besi yang sudah hitam itu memang boleh dipakai karena dia tidak mudah berkarat, ya. Kemudian kalau yang tembaga pun juga cetakan-cetakan tembaga itu jarang sekali sekarang sudah ada, bahkan kuningan ya. Sebetulnya yang bagus itu kuningan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi kuningan. Yang dipakai sekarang berupa yang aluminium. Ya, aluminium pun harus kita perhatikan sekali ya. Kalau mencuci harus benar-benar kita cuci, kita keringkan supaya tidak berkarat dan sebagainya itu ya. Kemudian keracunan dari hewan. Ya. Keracunan dari hewan itu apa saja yang mengandung racun sudah saya sebutkan tadi. Hewan-hewan yang dari laut terutama. Udang, kepiting, rajungan, dan kerang. Ya. Ikan juga ya. Seafood ya. Istilahnya seperti itu. Nah, bahan-bahan itu semua kenapa kok mengandung racun? Karena di dalam laut itu
semua mengalir ke laut. Dia makan. Di situ ada timbal, ada apa, merkuri dan sebagainya. Dia makan semuanya, akhirnya terjadinya keracunan. Ya. Nah, keracunan yang disebabkan oleh ikan itu terjadinya bintil-bintil di dalam tubuh, warna merah, panas, kemudian mual, meriang, seperti itu keracunan pada ikan. Ya. Saya sudah mengalami sendiri keracunan pada ikan tongkol, begitu hebatnya ya, racun pada ikan itu di sekujur tubuh itu panas. Ya. Panas, kemudian timbul warna memerah pada kulit. Ya, kalau sudah seperti itu keracunan yang sudah sangat bahaya. Jadi supaya tidak terjadinya berkelanjutan, segera kita seadanya yang ada di rumah. Kalau ada norit, kita minum norit. Kalau tidak, kita minum susu, ya, susu hangat, supaya racun itu terserap oleh susu. Ya. Kalau tidak ada susu, berarti kita cari air kelapa. Ya, air kelapa itu juga bisa menetralkan racun. Ya. Jadi kita minum air kelapa, tidak perlu kelapa hijau, pokoknya air kelapa saja boleh, karena itu akan mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kita akan terhindar. Jadi kalau sudah keracunan seperti itu, ada di rumah itu ada apa, minuman yang obat, ya, yang ada terutama kalau dulu masih ada norit, kita sediakan, ya, itu kita pakai. Yang lebih bahaya lagi keracunan fisik. Ya, keracunan fisik itu keracunan yang diakibatkan oleh sinar radioaktif. Nah, ini kalau sudah mengarah yang lebih tinggi lagi, sudah keracunan sinar radioaktif itu. Ya. Dan kita tidak bisa mendeteksi secara langsung, alatnya juga kita tidak punya di rumah. Nah, salah satunya bagaimana ya, kita harus dirujuk ke rumah sakit kalau sudah kena racunan radioaktif. Nah, biasanya yang keracunan radioaktif itu mereka yang bekerja pada pabrik, ya, pada pabrik yang berhubungan dengan sinar radioaktif. Ya, terjadinya keracunan seperti itu. Ya. Kemudian keracunan oleh parasit, ya, yang disebabkan oleh parasit. Parasit diantaranya itu cacing, ya, baik cacing usus, cacing pita atau botulisme. Ya. Jadi cacing yang ada di usus itu juga akan terjadi parasit. Ya. Kemudian keracunan makanan akibat mikroorganisme bakteri itu cara pencegahannya bagaimana? Menghindari bahan makanan yang mentah bercampur dengan makanan yang matang. Ya. Makanan yang matang disimpan pada temperatur yang tepat, kemudian hindari pemegang makanan matang. Jadi cara penyimpanannya bagaimana kalau untuk menghindarinya? Jadi kalau di dalam rak ada susunan rak 1, rak 2, rak 3. Bahan makanan sudah matang itu pada posisi yang paling atas. Ya. Yang setengah matang di bawah, yang mentah paling bawah. Ya, jadi ada 3 rak susun, matang, setengah matang, mentah. Ya. Jangan dibalik, mentah yang di atas, matang yang di bawah. Karena bakteri yang ada di atas, kalau yang mentah itu kan mengalir. Misalkan ada daging ditaruh mentah, taruh atas. Cairannya keluar, menetes pada paling bawah, padahal bawah itu sudah matang. Nah, disitulah terjadinya keracunan. Padahal bahan makanan itu sudah siap saji, sudah bisa dimakan. Karena cara penyimpanan yang tidak tepat itulah, ya, maka terjadilah keracunan. Nah, supaya apa? Selain itu, untuk mencegah berkembangnya bakteri, berkembang biak, ya, karena kadar protein yang tinggi itu bakteri senang sekali, cepat dia makan. Ya. Jadi cepat sekali makan sehingga terjadinya pembusukan lebih cepat lagi. Loh, baru kemarin kok sudah jamur, kok sudah busuk dan sebagainya. Nah, karena sistem penyimpanannya yang kurang tepat. Kemudian mencegah terjadinya kontaminasi silang. Ya, terkontaminasi silang tadi yang antara yang mentah dengan yang matang dengan yang sudah jadi, setengah jadi tadi, terjadinya silang. Dan harus pada saat penyimpanan itu harus tertutup rapat. Jangan dibuka. Ditutup. Kalau tidak punya tutup itu pakai plastik wrap, ya, di wrap yang bagus, disimpan. Bila perlu dikasih tanggal, ya,
diberi tanggal. Jadi para pejuang muda dan pahlawan ekonomi itu kan produksinya kan banyak ya. Diberi tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, penyimpanan yang pertama ini. Jadi sistem penyimpanannya FIFO, first in first out ya. Siapa yang datang duluan keluar duluan. Seperti itu nanti penyimpanan pengeluarannya supaya tidak salah beri tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian keracunan oleh jamur ya. Jamur makanan sebaiknya dimasak minimal pada suhu 60 derajat Celcius ya. Karena jamur mungkin terdapat pada makanan akan mati pada suhu tersebut ya. Jadi harus benar-benar masak 60 derajat itu minimal ya. Kalau mau matang ya 180 derajat panas itu merebus dan mengukus itu ya. Kemudian keracunan oleh bakteri. Makanan sebaiknya dimasak pada suhu 50 sampai 58 derajat Celcius. Ya. Kemudian makanan yang sudah matang sebaiknya disimpan pada tempat tersendiri. Ya, untuk menghindari terjadinya kontak udara karena makanan akan terkontaminasi oleh ragi. Ya. Seperti itu untuk cara penanganan. Ya. Kemudian yang alami, keracunan makanan alami. Bagaimana cara mengatasi? Sebaiknya singkong direndam, ya, direbus dalam air mengalir. Kemudian jangan mengkonsumsi jengkol dalam keadaan mentah. Ya. Tapi kalau di desa ya memang sudah terbiasa ya mentah itu. Tapi mereka mentahnya itu bukan baru metik, tapi sudah beberapa hari. Itu sudah dilayukan istilahnya. Kalau sudah dilayukan itu kadar racunnya sudah tidak tinggi ya. Kemudian jengkol itu juga direndam untuk membuang racun dan mata pada jengkol. Kemudian racun kimia. Hati-hati dalam penyimpanan menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas serangga. Jadi dalam penyimpanan itu harus zat-zat kimia itu harus ditulis ya. Kalau di situ bahan kimianya apa? Ya, racun tikus, kan racun tikus sekarang ada yang cair, jangan sampai tercampur karena botolnya kecil sama dengan botol tetes mata, ya kecil sekali racun tikus yang cair itu. Jangan sampai salah penyimpanan, harus sudah disendirikan, apalagi kita mempunyai anak kecil, ya karena rumahnya penuh dengan tikus, seperti itu jangan sampai penyimpanannya salah, ya nanti salah-salah nanti untuk tetes mata, tetes telinga ternyata racun. Ya akan berbahaya sekali karena botolnya sama persis. Nah, kemudian racun dari alat masak. Ya, alat masak itu dicuci bersih sebelum dimasak, membuat masakan ya, dicuci kemudian dipanaskan. Kalau sudah panas baru kita mulai merebus air atau menumis dan sebagainya. Itu untuk cara menghindari dari alat-alat yang kemudian kalau mencuci pun juga begitu, harus benar-benar dicuci bersih, hindarkan dari deterjen. Ya, walaupun sekarang sudah direkomendasikan deterjen untuk mencuci sayuran, ya dan mencuci buah, saya kira jangan terlalu pakai seperti itu. Apapun itu yang sudah direkomendasikan pasti akan ada efeknya, masih akan ada efek pada tubuh kita. Saya tidak pernah mencuci sayuran dengan Mama Lemon yang sudah disarankan ya. Ya kita cuci biasa saja sebelum dimasak, dicuci dengan air mengalir. Kenapa harus pakai seperti itu? Kalau buah-buah impor itu sebaiknya kita kupas ya. Kenapa kok kita kupas bahan-bahan buah-buah impor seperti apel, kemudian anggur itu ada mengandung lilin yang ditaruh pada kulit apel supaya dia tidak mudah busuk. Ya. Jadi apel Fuji, apel yang dari luar itu semuanya itu mengandung lilin. Ya. Ada lilinnya sehingga lebih baik dikupas. Supaya dia apa? Datang dari Cina ke Indonesia itu berapa hari itu sudah. Ya. Itu sudah pengawetan. Pengawetannya, cara pengawetannya buah bagaimana ya? Ditambah dengan lilin. Ya, ada dilapisi lilin dan sebagainya. Ya. Lebih baik ya itu tadi kita kupas atau kita cuci dengan air hangat supaya dia larut. Nah, ya itu. Kemudian
racun dari hewan. Ya. Racun dari hewan itu kita cek terlebih dulu apakah alergi atau tidak dengan bahan-bahan makanan tersebut. Ya. Dari hewan terutama tikus ya. Ya, tikus terutama. Hewan-hewan yang sering menginjak-injak bahan makanan itu kan tikus. Ya, kecoa juga begitu. Kecoa itu sebetulnya banyak sekali bakteri pada kecoa itu. Terutama pada perut itu ada sekitar ribuan bakteri pada kecoa itu, sehingga kalau kecoa jangan sampai diinjak karena itu sudah mengandung bakteri, cacing dan sebagainya ada di situ. Ya. Kalau membunuh ya kita semprot saja, biarkan dia mati, jangan atau lebih baik kita bakar ya. Itu cara mudah untuk menghilangkan kecoa pada racunnya. Ya, hewan-hewan yang mengandung racun itu. Ya, tikus, terjadinya pes ya. Nanti kalau sudah terjadi digigit tikus, makanan ya sudah dibuang aja. Jangan kata hemat eman ya, karena itu akan membahayakan kita. Ya. Kemudian racun fisik itu antara benturan ya. Benturan pada bahan makanan itu sendiri sehingga terjadinya memar ya. Nah, pada saat memasak ditambahkan jahe dan arang. Ya, ini untuk menghindari jangan sampai terjadinya keracunan karena dia sudah larut ya. Kemudian racun parasit pada hewan-hewan atau dari mikroorganisme. Kemudian caranya jaga kebersihan alat memasak, jaga kebersihan sanitasi higien terutama pada saat mengolah makanan ya, itu yang harus dijaga agar terhindar ya. Kemudian untuk pertanyaan ya, setelah pesan-pesan nanti kita kembali lagi untuk pertanyaan yang kita terima. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Kembali, pahlawan ekonomi di rumah saja tetap laku. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, monggo. Nah, dari Bu Lulu Ubaidah. Bagaimana teknik memasak ikan asap yang pakai norit tadi, Sep, agar tidak pengaruh pada rasa masakan? Kalau norit itu tidak ada rasanya, Bu. Ya, norit kemudian arang itu tidak mengandung rasa. Jadi kalau ikan asapnya itu dipakai untuk yang pakai santan, itu ya langsung dimasukkan ke dalam proses masaknya. Dengan pakai santan tadi dimasukkan, arangnya dimasukkan. Ya, kalau mau dipakai sambelan seperti yang di Wonokromo itu penyetan, dimasukkan di dalam penggorengannya. Nggak usah norit mahal, arang aja. Ya. Tunggu. Kemudian Bu Rosani, seberapa banyak arang norit yang digunakan? Alah, kecil aja, Bu. Fungsinya hanya menyerap racun. 1 jempol gini aja sudah cukup. Kalau kebanyakan nanti hitam seperti ya, nanti hitam. Bu Rusani, bagaimana pertolongan pertama untuk mengatasi bila keracunan ikan, ayam, atau makanan? Lah, keracunannya bagaimana gejalanya dulu, Bu? Ya, kita lihat gejalanya dulu. Kalau gejalanya mual, itu kita harus yang ada dulu, apa yang ada di rumah itu. Kalau ada obat mual, ya kita lihat dulu kapan makan ayamnya, makan ikannya atau makan yang lainnya, itu kita lihat. Ya. Biasanya keracunan ini ditimbulkan pertama kali kan mesti mual, muntah atau timbul bintik merah. Ya. Kalau sudah mual, muntah, timbul bintik merah, segera kita mengatasinya. Kalau ada susu, kita buat susu dulu, susu hangat. Ya, kita minumkan susu. Kalau tidak, pakai air degan. Ya, tuh. Ya, terus, dah nggih, paham? Nah, berusaha lagi. Wah. Jadi perlengkapan dapur yang terbuat dari bahan apa yang disarankan, Chef? Ya. Waduh, saya tidak menyarankan, Bu. Nanti kalau saya sarankan harganya mahal, nanti saya dimarahi sama suaminya Ibu. Ya.
sebaiknya menggunakan yang berbahan stainless. Ya, stainless. Itu yang direcommended banget. Karena hotel menggunakan stainless, bukan menggunakan aluminium. Stainless, Bu, semuanya. Itu lebih aman, tidak terjadinya berkarat. Bu Eka Purwanti, apa panci aluminium beda yang ya Sep dengan panci stainless? Ya beda toh Bu. Aluminium itu mesti rojo-rojo meleketok gitu Bu warnanya. Kalau yang stainless itu mengkilap, celing. Soalnya pakai MS glowing ya. Sehingga mengkilap. Ya, seperti ibu-ibu sekarang glowing semuanya tuh pakai yang stainless ya, mereknya. Skincare-nya. Bu Susana, saya mau tanya, kalau kentang ciri-ciri yang mengandung racun yang bagaimana? Gak kelihatan Bu kentang mengandung racun. Wong kentang itu ya racun semua, ada racunnya semua. Makanya sebaiknya memilih kentang itu kentang yang tua, kulitnya mulus, tidak terjadinya, tidak timbul mata, tunas pada kentang, ya. Itu tidak memilihnya seperti itu. Jadi yang pilih yang mulus, tidak banyak mata itu untuk pertumbuhan tunas pada kentang itu. Ya, kalau sudah seperti itu kita kupas, ya kita rendam. Ya, itu menghindarinya supaya racun itu larut di dalam air. Kalau kita melihat kasat mata yang mengandung racun, bagaimana? Tidak kelihatan mengandung racun. Bu Sri Wayuni, Sep, untuk membuat lontong menggunakan kantong plastik, apa ada efek sampingnya ditimbulkan? Ada Bu. Ya, terutama plastik yang sekarang itu banyak yang dipakai daur ulang Bu ya. Plastik yang daur ulang sehingga akan menimbulkan ya larut pada lontong tersebut. Ya, memang sekarang susah untuk mencari daun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kenapa kita pakai plastik gitu loh. Ya. Tempe juga begitu, sekarang banyak yang pakai plastik. Tapi tidak bermasalah karena tempe itu hanya untuk medianya sebagai penghangat saja kalau pakai plastik. Ya. Tidak proses pemasakan, tapi kalau lontong itu kan proses pemasakan. Dimasak. Ya kalau plastiknya itu tahan panas. Karena ada yang tidak tahan panas. Ya kalau plastiknya itu tidak daur ulang dari sampah. Berarti akan terkontaminasi silang pada lontong. Bu Yayu Surat. Waduh, bosi. Sep, di musim hujan ini terkadang jengkol itu cepat berjamur, putih-putih. Bagaimana tips pengolahan jengkol seperti itu? Kadang beli sore baru pagi diolah. Terima kasih. Ya, Ibu jurnalis. Ibu jurnalis siap menjawabnya. Jengkolnya direndam dulu Bu Surat ya. Dicuci kupas, direndam, setelah itu direbus. Ya. Jadi kalau beli pagi baru diolah sore enggak masalah, kan direbus. Setelah direbus nanti kan dikuliti. Ya, dikuliti, hilang kulitnya sampai lunak itu kan. Setelah dikuliti baru kita masak semur jengkol atau rendang ya. Kalau kita mengatakan, kalau saya mengatakan rendang, bukan semur. Kalau semurnya Surabaya itu kan bumbunya hanya pala, merica, tomat, kecap, bawang merah. Ya, itu semurnya. Tetapi kalau semur jengkol itu bukan itu. Ternyata semur jengkol itu istilahnya saja, tapi bumbunya pakai bumbu rendang. Persis seperti bumbu rendang jengkol. Bumbu rendang tapi isinya jengkol. Ya, oke, Bu jurnalis, salam. Dapur Flamboyan, mantap materinya Sep. Memang betul Sep. Kabarnya dari kebanyakan dari orang-orang itu hanya fokus pada kehebatan memasak, akan tetapi mungkin sedikit orang yang memperhatikan bahan yang sama sekali belum tahu tentang bisa menimbulkan bahaya makanan. Ya. Saya tanya Sep tentang seafood. Nah, seperti kerang, kepiting, udang dan sejenisnya kok sering terjadi menimbulkan hal seperti gatal-gatal, itu disebut keracunan. Nggih, kalau tidak salah ini Bunda Jai ya. Bunda Jai, nggih. Memang
memang kalau tidak kuat dengan seafood, terutama kerang, itu timbul gatal. Ya, timbul gatal-gatal seperti itu. Tetapi dalam proses pengolahan seafood itu tidak boleh terlalu lama. Kalau diolah terlalu lama, akan terjadinya kenyal, alot, atos, keras. Terutama kerang. Kemudian kepiting. Dan apa itu cumi itu cepat sekali keras kalau direbus terlalu lama. Jadi ngerebusnya sebentar saja Bunda. Ditambah dengan arang supaya tidak timbul gatel-gatel. Itu tadi. Arang aja nggak usah pakai norit. Kalau norit sekarang mahal. Ya, tuh. Ada lagi. Lina Utami. Saya barusan beli mie ayam. Tapi keolahan ayamnya agak masam, padahal masih pagi. Itu karena apa? Ya basi, Bu. Ya itu namanya basi, Bu. Atau mungkin ayamnya dibumbu asam manis. Saya juga nggak tahu, nggak dikirim ke sini. Kalau dikirim ke sini, ya saya bisa makan, bisa mencicipi, bisa, oh ini basi, ini asam manis. Ya. Bu Melinda, Bu Linda, sekarang ada panci bahan keramik, kira-kira aman nggak Sep untuk masak? Oh aman, keramik itu aman. Cina juga menggunakan keramik. Zaman dulu kita kecil pakai tembikar Bu, pakai tanah liat masak, tambah enak. Sekarang tidak ada tanah liat yang wingko untuk masak, kemudian saya masih ingat untuk memasaknya dipakai kuali. Maro Alfat, ada kentang yang sebagian kulitnya berwarna hijau. Itu dikarenakan apa? Apakah kentang tersebut kulitnya berwarna hijau atau banyak? Terima kasih. Yang berwarna hijau itu kentang yang tidak tertutup oleh tanah yang menonjol ke atas sehingga warnanya menjadi hijau. Kalau tertutup semuanya warnanya kuning. Tidak apa-apa itu. Kentangnya sudah tua berarti. Kalau warna hijau. Sama dengan singkong, ketela raba juga begitu kan. Kalau ada yang menonjol ke bagian luar, dia pasti berwarna hijau. Karena sinar matahari, kena sinar matahari. Nggak apa-apa, bisa dipakai memang hanya warna kulit saja kok. Tapi dalamnya tetap warna yang sebenarnya. Nggak berbahaya, nggak. Ada lagi, monggo. Jadi mie ayam tadi Bu ya, itu kemungkinan mereka masaknya sudah sore, ya tidak dihangati lagi sehingga asam juga bisa seperti itu. Kemungkinan juga dia dimodel dengan seperti asam manis juga begitu. Atau dari mie ayam itu sudah ada sausnya, saus tomat sehingga mengakibatkan warnanya rasanya menjadi asam juga bisa. Karena saya tidak tahu yang sebenarnya. Kalau dibawa ke Insighty sama Mas Teguh ya, oh basi Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, cara mengawetkan ayam ungkep secara alami. Ya, bagaimana? Ya, caranya saya tuh mengungkep itu 1 minggu ya Bu. Jadi kalau minggu kayak gini tuh saya sudah mengungkep ayam, sudah mengungkep tempe, sudah mengungkep tahu, saya taruh di dalam penyimpanan ya yang tepat. Jadi saya pakai bumbu ungkep. Bumbu ungkep itu ya saya lah nggak usah pakai menghaluskan, ada Ibu Mahmudah yang pinter kok. Saya pakai ungkep Mahmudah itu aja Bu, tapi saya kasih bumbu lain, saya ungkep sampai benar-benar sat ya. Baru kita ambil, kita dinginkan, baru kita tutup rapat, baru kita simpan. Ya. Itu 1 minggu masih aman. Jadi setiap mau tinggal goreng. Tempe juga begitu. Ica, Bu Ica Akisa. Saya tanya, untuk olahan jengkol sering yang makan keracunan jengkol. Kalau masak nggak pas,
sebaiknya itu langkah pertama mengatasinya dikasih minum apa ya, Sep? Langkah pertama mengatasinya keracunan ya, Bu ya. Susu. Minum. Ya. Kalau tidak minum susu, air kelapa. Kalau masih minum obat-obatan yang disarankan dari dokter dan pergi ke dokter. Kenapa? Tadi kan sudah saya terangkan bahwa jengkol itu memang kandungan racunnya sangat tinggi. Nah, sebelum diolah, direndam dulu, dimasak, mateng, direndam, dibersihkan, dicuci, setelah itu baru diolah. Ya, itu akan aman, Bu Ica. Ya. Bu Yai Surat lagi, jurnalis. Sep, satu lagi pertanyaan. Saran bagi penggemar semua sayur blendrang, apakah masih boleh dimakan, Matur nuwun? Saya aja namanya sayur yesterday itu paling nikmat, Bu. Ya. Boleh, siapa yang nggak boleh? Tetap boleh makanan Indonesia, khas Indonesia kok. Boleh, tapi ya jangan berlebihan. Blendrangnya itu berapa hari? Ya. Jadi untuk blendrang berapa hari? Saya blendrang, saya buat sayur itu ya saya simpan berhari-hari, Bu. Saya plastiki satu, mau makan baru dianget kok. Tidak apa-apa. Yang penting aman dimakan. Cara pemasakannya yang betul. Cara penyimpanannya juga betul. Ya. Jadi kalau sudah mau dipakai blendrangnya berhari-hari itu kan dikemas kecil-kecil, taruh di frozen. Jadi tinggal ngambil satu, dianget, sambil satu. Satu kali hangatan, satu kali makan. Tidak boleh dihangatkan berkali-kali. Syaratnya itu aja, Bu Surat. Sayur yesterday itu namanya ya. Ada lagi? Ya. Saya kira cukup dari saya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Pejuang muda dan pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.